Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah ngaji rutin yang bahagia, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya di malam hari ini, malam hari Selasa seperti biasa di Masjidil Muslimin diadakan ngaji rutin. Untuk itu maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari ini bisa memberikan dampak positif untuk kita semuanya dan kita memperoleh sesuai Allah Subhanahu wa taala, karena insyaallah kita pada hari ini sedang menuntut ilmu yang dimana kalau orang-orang yang ilmu insyaallah memperoleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, jadi kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kita mengikuti sampai yaumil akhir. Amin. Hadirin yang bahagia, izinkan saya selaku MC membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga tausiah yang pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz PH Muslim Mahdur AG. Dan yang kelima adalah tanya jawab, dan terakhir untuk. Marilah kita bersama-sama membuka pengajian rutin malam hari ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat-ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Anda Rahman. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Qala rabbi anna yakunu li ulamun wa qad balawani al-kibar wa imraati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan semuanya berkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih kepada Anda yang membacakan ayat. Baiklah, hadirin bahagia, kita masuk pada acara inti kita, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz PH Muslim Mahdur AG. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, wa hadza dzikrum mubarakun anzalna. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitul Muslim Darul Muslimin, Pak Haji Ade dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi banyak nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dijaganya iman kita, dijaganya keislaman kita, dan kita diberi kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama setelah kita menunaikan sholat isya berjamaah, kemudian kita lanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang mulia ini menjadi wasilah, menjadi sarana dimudahkannya kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka diniatkan untuk mencari ilmu, maka kata Allah, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menuju surga, jalan menuju surga itu perlu ilmu, gitu kan. Perlu tahu jalannya seperti apa, betul nggak? Kalau kemudian kita kepengen masuk surga tapi nggak tahu jalannya, jangan-jangan kita akan kesasar, itu kan. Tapi dengan kita menuntut ilmu, sehingga ilmu itulah akan menjadi nur, akan menjadi cahaya yang akan menerangi hidup kita, yang akan menerangi perjalanan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini seperti yang di-request oleh Pak Wahyu, bahwa temanya tentang meraih keberkahan di bulan Sya'ban. Seulangi, temanya tentang meraih keberkahan di bulan Sya'ban. Maka tema ini akan saya bagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama, kita akan bahas apa itu berkah. Karena judulnya Pak, meraih keberkahan. Kalau kita meraih keberkahan, kita tahu dulu apa itu berkah, itu kan. Terus yang keduanya, meraih keberkahan di bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban itu? Dengan sehingga kita perlu meraih keberkahan di bulan Sya'ban. Dan yang terakhir, bagaimana cara meraihnya? Ya, agar keberkahan itu betul-betul kita dapatkan, betul-betul kita raih. Insya Allah 3 tema besar inilah yang akan saya bahas pada malam hari ini. Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama,
kita akan bahas terkait dengan makna berkah. Ya. Apa sih berkah itu? Kalau kita urai, berkah itu dari kalimat barokah, gitu kan? Barokah ya berupa barokatan. Nah, kalau kemudian kita melihat di dalam kamus, baik itu di dalam kamusnya Ibnu Farisi, ya, Ibnu Faris yang saya maksud, bahwa ternyata berkah itu kalau dilihat dari makna bahasanya dulu, itu mempunyai 3 makna. Ya. Jadi kita sering bilang nih, berkah, alhamdulillah usahanya berkah, alhamdulillah itu berkah itu. Berkah itu apa? Yuk kita lihat dulu dari makna bahasa. Yang pertama, barokah itu maknanya annama'u waziyada. Artinya annama artinya berkembang, waziyadatu dan bertambah. Nah, jadi kalau kemudian kita mempunyai sesuatu dan sesuatu itu terus tumbuh, berkembang dan terus bertambah, oh berarti sesuatu itu berkah. Gitu ya. Terus yang kedua, bukan hanya sekedar berkembang dan bertambah, tapi makna yang kedua maknanya ats-tsubutu wal istiqrar. Artinya tetap dan kontinu gitu loh. Jadi bukan hanya berkembang sesaat, tapi perkembangannya itu terus tetap dan kontinu. Itu makna kedua. Dan makna yang ketiga, ini yang umum sering didefinisikan, yaitu al khairul katsirul daim. Al khairu al katsiru ad-daim. Artinya kebaikan yang banyak dan terus menerus. Itulah 3 makna berkah menurut bahasa. Jadi saya ulangi, yang pertama al barokah bimana annama wa ziyada. Artinya berkembang dan bertambah. Yang kedua ats-tsubutu wal istiqrar, artinya tetap dan terus menerus. Jadi kebaikannya tidak tidak anggot-anggotan gitu kan. Tapi terus gitu kontinu. Yang ketiga bimana al khairul katsirud daim, adalah kebaikan yang banyak yang terus menerus. Nah, itu mana berkah menurut bahasa. Nah, oleh karena itu seringkali diartikan berkah itu adalah ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan. Ya. Yuk kita coba urai sedikit. Tadi ya contohnya, kalau kemudian ada sesuatu itu adalah terus berkembang dan kontinu, berarti mananya Pak? Berarti sesuatu itu berkah. Kita ambil contoh. Kira-kira kita punya anak nih. Kalau anak kita itu adalah membawa berkah, berarti anak kita gimana tuh? Anak kita berkembang, tumbuh sesuai dengan apa kira-kira? Sesuai dengan fitrahnya. Itu kan? Dia sehat, akalnya terus berkembang, kemudian ruhiyahnya tenang. Itu baru apa? Dikatakan anak itu berkah. Apalagi kalau kemudian anak itu memproduksi kebaikan. Kebaikan buat orang tuanya, kebaikan buat keluarganya. Nah, kemudian bermanfaat untuk lingkungannya, untuk agamanya, untuk negaranya, maka anak itu dikatakan anak yang berkah. Tapi kalau kemudian kita punya anak, betul sih, secara fisik berkembang gitu. Tapi kemudian tidak membawa manfaat, tapi bahkan membawa madharat. Jengkelin orang tuanya itu kan. Kemudian bikin gaduh di lingkungan atau keluarganya itu kan. Tidak ada manfaatnya buat agama, bahkan merusak agama dan seterusnya. Ini kira-kira anak berkah nggak kira-kira? Enggak. Contoh yang kedua misalnya, kita punya usaha. Dikatakan usaha itu berkah, satu, kalau usaha kita apa tadi? Annama wa ziyadah, terus tumbuh berkembang. Tapi harus dikaitkan dengan yang ketiga tadi, al khairul katsirul daim,
bukan hanya usaha kita tumbuh berkembang, tapi perkembangannya itu harus membawa kepada al khairul katsir, membawa kepada kebaikan yang banyak. Jadi kalau hasil usaha kita diberikan kepada istri, istrinya apa kira-kira? Menerima. Kemudian istrinya berterima kasih kepada suaminya. Kemudian uangnya digunakan dengan sebenar-benarnya untuk kebaikan. Berarti usaha uangnya berkah nggak namanya? Berkah. Tapi kalau kemudian uangnya dikasih kepada pasangan kita, tapi kemudian uangnya dihambur-hamburkan gitu, tidak memproduksi kebaikan, berarti kira-kira uangnya berkah nggak kira-kira? Nggak berkah, Pak. Gitu ya. Jadi yang namanya berkah itu tadi itu. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita usahakan itu akan terus tumbuh berkembang dan kemudian membawa manfaat baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk lingkungannya dan untuk agama dan negaranya. Itu baru dikatakan berkah. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu orang Arab ketika melihat onta itu derum, tahu derum ya? Apa derum itu? Apa itu ngedeprok gitu ya di kubangan itu. Maka orang Arab mengatakan barikal ba'iru. Barikal ba'iru atau barokal ba'iru. Artinya apa? Artinya onta telah apa nih? Telah menetap pada tempatnya. Nah, tadi kan makna barokah menurut bahasa kan at-tubut wal istiqrar ya. Artinya tetap dan terus itu. Nah, oleh karena itu ketika ada onta ngedeprok di sebuah kubangan dan kemudian dia diam di situ dan nggak kemana-mana, maka orang Arab mengatakan barokal ba'iru. Gitu ya. Artinya apa? Artinya onta telah menetap di sebuah tempat. Gitu. Nah, oleh karena itu dalam bahasa Arab, kolam itu Pak, kolam itu bahasanya Pak, birkah. Ya. Jadi birkatun itu kolam. Kenapa kolam? Karena di situ ada air yang menetap di situ. Nah, karena ada air yang menetap di situ, maka dikatakan birkatun, yang artinya kolam. Kenapa? Karena airnya tidak kemana-mana, menetap di sebuah tempat itu. Itu yang pertama. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berkah menurut syar'i. Apa sih berkah menurut syar'i itu? Berkah menurut syara adalah subutul khairi al-ilahi. Jadi menetapnya kebaikan yang bersifat ilahiyah. Fisyai'i pada sesuatu, wa ziyadatuhu dan bertambahnya kebaikan itu, wa dawamuhu dan terus menerus, ala wajhin ya, dengan cara la yudraku bil hisabil mujarrad, yang tidak bisa didapatkan dengan hitungan-hitungan kita. Ini murni adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka sumber keberkahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Bahwa keberkahan adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, berarti kita harus mendekat kepada sumber keberkahan itu. Ya, mendekat kepada sumber keberkahan. Jangan mendekat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber keberkahan hanyalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah memberikan keberkahan itu, maka kebaikan itu akan terus gitu. Ketika dikasih umur panjang, kemudian umur panjangnya berkah, maka umurnya itu akan dipakai terus-menerus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu umur kita dianggap umurnya berkah. Ketika dikasih istri, kemudian istrinya menjadi istri yang solih, menjadi istri yang solihah terus gitu.
maka kita telah diberi oleh Allah istri pasangan yang berkah. Ketika Allah kasih karunia anak kita selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kemudian selalu beribadah, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ketika itu kita telah diberi anak yang berkah. Ya, jadi berkah menurut syar'i adalah thubutul khairi al-ilahi fi syai'. Jadi ada kebaikan Allah yang terus menetap pada sesuatu, ya, pada umur, pada kita, kepada anak, kepada apapun lah, pada usaha kita, pada rizki gitu ya. Bukan hanya sekedar kebaikan itu menetap, tapi waziyadatuhu. Tapi apa? Tapi terus bertambah, bertambah itu kan. Wadawamuhu, dan terus menerus. Nah, itu namanya apa? Namanya berkah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu satu ya. Tadi meraih keberkahan. Jadi meraih kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus dan terus bertambah. Itu yang kita harapkan di bulan Sya'ban ini. Makanya sekalipun hadisnya ya, hampir semua ulama hadis mengatakan dhaif, tapi tidak ada salahnya ketika kita berdoa. Apa doanya ketika masuk bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Bahkan Imam Bukhari ini memasukkannya sebagai hadis mungkar itu. Ya. Tapi karena banyak hadis ya, sehingga antara satu dan yang lain itu saling menguatkan. Sehingga oleh sebagian ulama dijadikan landasan untuk fadhailul a'mal. Ya, untuk memotivasi untuk kita beramal gitu. Ya. Tapi seharusnya tadi yang namanya doa bukan hanya sekedar lantunan kata-kata yang indah gitu. Tapi yang namanya doa itu harus dibarengi dengan ikhtiar. Jadi ketika kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia. Berarti ikhtiarnya apa? Ya ikhtiarnya adalah semangat bekerja, semangat berusaha, mencari apa? Rizki karunia Allah yang halal. Gitu kan? Jadi ketika doa, setiap waktu doa atina fid dunya hasanah, tapi malas. Kira-kira dapat nggak kira-kira? Ya nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak sinkron tuh antara ucapan, antara doa dengan ikhtiar. Gitu ya. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah. Dan berikanlah kami kebaikan di akhirat. Berarti usahanya apa? Ya rajin ibadah, rajin beramal soleh. Jangan sampai kemudian kita ingin diberi akhirat, ingin masuk surga, tapi apa? Tapi malas ibadah. Dapat nggak kira-kira? Ya nggak dapat. Yang ketiga doa kita, waqina adzabannar, ya Allah jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Berarti ikhtiarnya apa? Ya jangan bermaksiat. Pengen selamat dari neraka aja, maksiatnya kencang. Kira-kira selamat nggak kira-kira? Ya nggak mungkin. Jadi antara doa dan ikhtiar itu harus sinkron. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, ya harus rajin bekerja, rajin usaha. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, ya tadi kita harus rajin ibadah juga. Dan bagaimana dunia ini bisa menjadikan jembatan kita untuk menuju akhirat yang baik. Kalau kemudian kita berdoa agar kita dijauhkan dari api neraka, berarti kita jangan bermaksiat. Apa maksiat itu? Tidak taat terhadap perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Jadi tidak melaksanakan perintah itu maksiat. Melanggar larangan itu juga maksiat. Nah, agar kita selamat ya ikuti perintahnya. Agar kita selamat ya jauhi larangan. Sama ketika kita minta di bulan Rajab, ketika kita minta berkah di bulan Sya'ban, maka jangan doa doang gitu loh. Tapi harus dibarengi dengan usaha. Nah, maka sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas terlebih dahulu makna Sya'ban. Apa itu Sya'ban? Sya'ban itu dari kalimat sya'bun yang artinya cabang. Ya.
yang artinya cabang, yang artinya terpencar. Kenapa bulan Sya'ban dikatakan Sya'ban setelah bulan Rajab? Karena di bulan Rajab itu, ini orang jahili aja Pak, di bulan Sya'ban di bulan Rajab itu mereka tidak mau tuh melanggar ketentuan, baik itu ketentuan Tuhannya maupun ketentuan adatnya. Maka di bulan Rajab itu mereka lebih cenderung untuk berdiam diri di rumah gitu. Tidak ada peperangan, tidak ada kegiatan yang merusak, nggak ada. Tapi begitu masuk bulan Sya'ban, nah mereka intisyar tuh, yatasya'ab gitu kan. Mereka terpencar bercabang-cabang. Ada yang mencari air, ada yang mencari tempat penghidupan, ada yang mereka berperang ya untuk mendapatkan ghanimah dan lain-lain. Nah, karena Sya'ban itu saatnya mereka terpencar-pencar untuk mencari penghidupan dan lain-lain, maka kemudian bulan itu diberi nama Sya'ban. Nah, seharusnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kemudian kita ingin mendapatkan keberkahan, seharusnya Sya'ban ini untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan kita panen pahala, itu seharusnya kita sudah mulai amal kita bercabang gitu loh. Dimulai dari bulan Rajab. Maka kata Imam Al-Khalil Al-Balkhi, beliau mengatakan begini, bahwa syahru Rajab syahruz zar'i wa syahru Sya'bana syahrus saqyi wa syahru Ramadana syahrul hasad. Jadi kata beliau, bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Ya, bulan menanam. Menanam apa? Menanam apa yang akan kita petik nanti di bulan Ramadan. Kira-kira bulan Ramadan kita akan metik pahala apa nih? Gitu ya. Jadi kalau kita ingin metik pahala sholat, maka di bulan Rajab itu harusnya kita sudah mulai memperbanyak sholat. Biar ketika sholat tarawih tidak apa nih? Tidak loyo gitu kan. Ini kan kita sering kali ini yang namanya sholat tarawih, itu ramenya hanya kapan itu Pak? Hanya ramenya itu awal-awal doang kan? Tapi kalau sudah sepekan ke sono, apalagi menjelang akhir, yang tadinya masjid penuh jadi berapa itu? Udah mulai ada kemajuan tuh shopnya. Kenapa demikian? Ya karena tadi ujuk-ujuk langsung setar itu kan. Ujuk-ujuk langsung dibawa lari gitu. Ya nggak kuat kitanya, gitu ya. Oleh karena itu kalau kita ingin kuat nanti, qiyamul lailnya kuat, tarawihnya kuat, tahajudnya kuat, ya dari mulai bulan Rajab gitu. Dimulai, dan bulan Sya'ban itu bulan menyirami, dipupuk. Sehingga Pak, sehingga kemudian yang tadinya sholatnya hanya sholat apa itu, sholat tahajud, ditambah dengan sholat hajat, ditambah dengan sholat duha itu kan. Sehingga Pak, sehingga terlatih kita sholat gitu. Yang kedua, kalau kemudian kita ingin memanen pahala puasa, ya betul-betul kita panen tuh Pak, untuk mendapatkan balasan puasa, berarti kita sudah mulai puasa kapan? Ya bulan Rajab. Bulan Sya'ban tinggal dikembangin. Makanya Rasulullah SAW seperti yang saya baca hadisnya tadi, Siti Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa dengan sempurna kecuali di bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu Rasulullah luar biasa. Lebih banyak puasanya daripada batalnya. Kenapa demikian? Ya kan tadi, karena ingin mendapatkan panen di bulan Ramadan melalui puasanya itu. Jangan sampai kemudian kita nggak pernah puasa nih. Rajab nggak pernah puasa, Sya'ban nggak pernah puasa, tiba-tiba langsung apa? Langsung Ramadan, gimana tuh kira-kira? Ya tadi akhirnya kerjanya tidur lagi, dikit-dikit tidur, dikit-dikit lagi tidur. Alasannya apa? Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya bener sih, daripada kemudian tidak tidur kemudian tidak terjaga mulutnya, tidak terjaga ini, ya udah lebih baik tidur. Tapi harus dibalik, kalau tidurnya saja bernilai ibadah, apalagi
ibadahnya itu kan. Tapi itu nggak bisa ujuk-ujuk, Pak. Nggak bisa ujuk-ujuk itu. Harus dilatih dulu gitu. Ya. Sya'ban sudah mulai puasa nih, Senin Kamis. Sya'ban sudah mulai apa lagi? Puasa Ayyamul Bid. Begitu di bulan Sya'ban ditambahin tuh, ya tasya'ab itu. Ya, bukan hanya Senin Kamis, bukan hanya 3 hari di Ayyamul Bid itu kan, tapi bisa ditambahin dengan puasa Daud. Sekalipun tidak full maksudnya itu kan. Nanti setelah itu udah tuh tiap hari puasa. Untuk apa? Untuk mengkondisikan biar nanti kita Ramadan kita sudah terbiasa. Ya. Di bawah apapun tidak akan berpengaruh. Kenapa? Sudah terbiasa. Seringkali kita mudah loyo itu kenapa? Karena tidak ada pengkondisian. Nah, sehingga kata Imam Al-Khalil tadi, ini orang heran itu kan. Ngomong bulan puasa itu adalah bulan paling pahala. Nanamnya kapan? Beneran? Yang namanya orang panen itu harus apa dulu? Ya harus nanam dulu. Ditanam, disiramin itu kan. Nah, baru kemudian berbuah tuh, baru kita panen. Nah, tapi mudah-mudahan belum terlambat nih ya. Di bulan Sya'ban ini, yuk di samping kita berdoa, barik lana fi Sya'bana, maka upaya kita bagaimana agar hidup kita ini berkah. Agar hidup kita ini terus memproduksi kebaikan demi kebaikan. Sehatnya untuk ibadah, sehatnya untuk beramal sholih, gitu kan? Kemudian umur panjangnya dipakai untuk, nah kalau seperti itu baru tuh, ya, baru bahwa kita bisa meraih keberkahan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit satu lagi, bagaimana cara meraihnya? Kenapa kemudian kita harus meraih keberkahan di bulan Sya'ban? Karena ada 2 hadis nih, Pak. Yang hadis ini dianggap paling sahih yang terkait dengan keutamaan di bulan Sya'ban. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid. Saya bacakan hadisnya. An Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari sahabat Usama bin Zaid. Usama ini anak angkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapaknya. Ya, jadi bapaknya Zaid itu, Zaid bin Haritha itu anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian punya anak namanya Usama. Yang ketika Rasulullah meninggal, sebelumnya beliau dikirim, ya, umurnya masih sangat muda beliau, dikirim untuk memimpin pasukan perang. Gitu ya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho. Ya, semoga Allah ya, meridhoi Usama dan Zaid bapaknya. Qala, dia berkata atau bercerita atau bertanya, qultu ya Rasulullah. Saya bertanya ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa dari bulan-bulan yang engkau lebih banyak berpuasa daripada bulan Sya'ban. Jadi kalau bahasa sederhana gini lah, saya tidak melihat engkau itu ya banyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Apa jawaban Rasulullah? Ketika ditanya kenapa engkau lebih banyak puasa di bulan Sya'ban? Qala, kemudian Rasul menjawab, dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajaba wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah, itu adalah bulan yang banyak dilupakan orang. Kenapa? Karena sebelumnya ada bulan Rajab. Bulan Rajab itu masuk kategori apa itu? Termasuk bulan mulia. Ya, termasuk bulan haram, itu bulan haram. Makanya Allah berfirman, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi jumlah bulan kata Allah, ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah direncanakan tuh. Nanti jumlah bulan itu ada 12. Dan di antara 12 bulan itu ada bulan yang mulia. Tapi di dalam ayat ini tidak dijelasin 4 bulan mulia itu apa. Kemudian dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena fungsinya Rasulullah itu sebagai tafsir
Al-Quran. Maka kemudian ditafsirkan tuh yang dimaksud arba'atun hurum. Yang pertama, kata Rasulullah, yang 3 berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian yang satunya melompat itu di bulan Rajab. Nah, karena bulan Rajab ini masuk kategori bulan mulia, maka orang fokus nih untuk beribadah di bulan Rajab. Begitu masuk bulan Sya'ban, udah lupa tuh, karena udah habis energinya di bulan Rajab. Baru kemudian konsentrasi lagi ketika masuk bulan Ramadan. Jadi nyaris bulan Sya'ban ini banyak dilupakan orang, kata Rasulullah. Ya, jadi syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Jadi bulan yang banyak dilupakan oleh orang, ya, yaitu antara Rajab dan Ramadan, itu bulan Sya'ban. Padahal kata Rasulullah, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal kita. Bulan diangkatnya amal kita. Fa'ahabbu, kata Rasulullah, fa'ahabbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya suka, dan saya pengen, dan saya ingin, ya, amal saya itu diangkat sedangkan saya sedang berpuasa. Rawahun Nasa'i wa hassanahu Albani. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan dihasankan hadis ini oleh Imam Albani. Gitu ya. Jadi ini hadisnya hadis hasan. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Dengan harapan ketika amal itu diangkat, beliau lagi apa? Lagi beramal soleh, lagi berpuasa. Kira-kira ketika kita dilaporkan nih ke atasan kita, kemudian lapor kita merah, gimana tuh Pak? Gimana tuh perasaan kita itu kan? Tapi kalau kemudian track record kita dilaporkan dalam kondisi terbaik, wah kita bangga Pak. Nah, oleh karena itu, amal itu Bapak dan Ibu sekalian, ada amal harian yang dilaporkan, ada amal apa? Pekanan. Amal pekanan yang dilaporkan itu apa? Yaitu hari Kamis dan hari Senin. Jadi ada 2 hadisnya. Alasan kenapa Rasulullah itu puasa Senin, Kamis. Kalau kemudian Rasulullah puasa di hari Senin, alasannya apa? Karena hari Senin itulah hari dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai tanda syukurnya, maka Rasulullah berpuasa di hari Senin. Dan kemudian kenapa Rasulullah puasa di hari Kamis? Kata Rasulullah, karena hari Kamis itu adalah hari diangkatnya amal. Nah, itu amal pekanan tuh yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada laporan tahunan. Laporan tahunan adalah kapan itu? Yaitu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itulah semua amal-amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah nggak tahu. Allah tahu. Gitu kan? Nah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah pengen ketika amal itu dilaporkan, Nabi sedang berpuasa. Gitu ya. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama ya. Kenapa kemudian kita harus mencari keberkahan di bulan Sya'ban. Ya. Yang kedua ada hadis ya, terkait dengan nisfu Sya'ban. Ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal ya. Ini satu-satunya hadis sahih kata ulama yang terkait dengan nisfu Sya'ban. An Mu'adz bin Jabal, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yatla'ullahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, bahwa Allah akan melihat makhluknya nih Pak, lailatan nisfi, pada malam separuh, min Sya'bana, dari bulan Sya'ban. Jadi pada pertengahan bulan Sya'ban, malam tanggal 15, Allah melihat makhluknya.
Kemudian fayaghfiru li jami'i khalqih. Kemudian Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali dua orang yang tidak akan diampuni. Yang pertama, illal musyrik, kecuali orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, orang yang memadu Allah dengan yang lain. Yang kedua, au musyahin, atau orang yang sedang bermusuhan, atau orang yang saling dengki mendengki di antara saudaranya. Rawahu Ibnu Majah wa Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wa Tabrani, dan Imam At-Tabrani, wa Hasanahul Albani, juga sama dihasankan oleh Albani bi majmu'i turuqihi, dengan semua ya jalannya hadis atau sanadnya hadis. Nanti saya katakan ini hadis adalah yang dianggap paling hasan, paling sahih ya, yang terkait dengan nisfu Sya'ban. Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apa maknanya? Kenapa kemudian kita harus mencari keberkahan di bulan Sya'ban? Karena di bulan Sya'ban itu ada obral ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ulangi, ada obral ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terutama di malam nisfu Sya'ban. Nah, oleh karena itu para ulama menganjurkan, ada 4 pendapat ya Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan memahami tentang hadis tadi itu, bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah akan melihat semua makhluknya dan kemudian Allah mengampuni semua dosanya kecuali 2 orang tadi, orang musyrik dan orang yang bermusuhan dan saudaranya. Yang pertama maknanya bahwa diperbolehkan untuk beribadah di malam nisfu Sya'ban, tapi tidak boleh berjamaah. Nah, tidak boleh apa? Berjamaah. Itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi ibadahnya sendiri-sendiri. Ya, jangan rame-rame gitu loh. Ya. Apalagi kemudian kata ini, dan di dalam nisfu Sya'ban itu tidak ada amalan khusus. Masalan baca Yasin, baca apa itu, nggak ada amalan khusus. Pokoknya ibadah aja, terserah itu sendirian itu. Mau baca Al-Qur'an ke, mau baca istighfar ya, karena ini malam penuh dengan ampunan itu kan. Dengan memperbanyak istighfar, membaca sholawat, terserah itu. Yang penting beribadah sendirian, tidak banyak orang. Gitu ya. Nah, itu makanya ini saya bacain ya. Wa qala Ibnu Taimiyah, dan dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, wa amma lailatun nisfi min Sya'bana falahu fadlun. Adapun malam separuh dari bulan Sya'ban itu mempunyai keutamaan. Wa kana minas salafi man yaqumuha. Dan banyak dari kalangan orang salaf, para sahabat dan para tabi'in, mereka apa ini? Yaqumuha. Mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Mereka qiyamul lail, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinnal ijtima' fiha, akan tetapi berkumpul rame-rame fiha pada malam nisfu Sya'ban, li ihya'iha, untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, bid'atun, itu bid'ah. Kata beliau ya, wa ammas sholatu, dan adapun salat, fiha pada malam nisfu Sya'ban, munfaridan, dengan sendirian, fahasanun, maka itu bagus, baik, dianjurkan. Dan ini bisa Bapak baca dalam Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah ya, juz 23 halaman 132 ya. Kemudian waqala Ibnu Rajab, dan berkata Ibnu Rajab, wa kanat tabi'un, dan ada para tabi'in, min ahli Syam, dari penduduk Syam, ka Khalid bin Ma'dan, seperti Khalid bin Ma'dan, wa Makhul ya, ini tokoh-tokoh tabi'in nih, wa Luqman bin Amir, yu'azzimunaha, mereka mengagungkan malam nisfu Sya'ban itu, wa yajtahiduna fiha, dan mereka bersungguh-sungguh di malam nisfu Sya'ban itu, fil ibadati, di dalam ibadah. Ya. Jadi
Itu yang dilakukan oleh para tabi'in. Kenapa? Tadi dalam rangka menggapai keberkahan berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sangat terbatas, maka kita langsung poin yang ketiga ya. Tadi sudah kita bahas tentang mana berkah. Yang kedua kita menjelaskan tentang ada apa di bulan Sya'ban itu kan. Nah, tadi salah satunya bahwa di bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir, dengan apa kita meraih keberkahan itu? Yang pertama, kita ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Dengan memperbanyak puasa. Yang kedua, dengan memperbanyak istighfar. Dan yang ketiga, dengan cara kita membersihkan hati kita. Dari apa? Dari kesyirikan. Bisa jadi syirik itu kita nggak terasa, Pak. Karena kata Rasulullah SAW itu, syirik kecil itu, syirik khafi itu lebih tidak kelihatan. Bahkan Rasulullah mengasih gambaran ya. Kira-kira kalau ada semut hitam, kemudian berjalan di atas batu hitam, di malam hari yang gelap gulita, itu kira-kira semutnya kelihatan nggak? Nggak akan kelihatan. Itulah asyirkul khafi, itulah syirik kecil. Kita kadang-kadang rajin sholat, ingin dipuji orang, ingin mendapatkan apresiasi orang, tidak sedekah, ingin dianggap sebagai dermawan, betul kan? Jadi ada lintasan-lintasan yang bukan karena Allah gitu loh. Maka saatnya di bulan Sya'ban ini kita bersihkan tuh. Ya. Baik itu dari syirik besar maupun syirik kecil atau syirik khafi. Kenapa? Karena itu akan menjadi prasyarat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban tadi. Ya. Yang kedua, membersihkan hati kita. Ya. Untuk persiapan di bulan Ramadan nih. Karena bulan Ramadan itu bulan suci, maka kita sambut Ramadan itu dengan kebersihan hati. Bisa jadi sekarang itu dalam hati kita ada apa nih? Ada rasa dendam, ada sakit hati, ada apa lagi? Ada kesombongan, ada takabur, dan seterusnya. Ya. Kemudian saling bermusuhan dengan keluarga, dengan tetangga, ya, dengan sama kaum mukminin. Maka saatnya untuk menyambut kesucian bulan Ramadan, maka kita bersihkan itu. Sehingga apa? Sehingga kita masuk bulan Ramadan, kita sudah dalam kondisi bersih dari dosa. Kenapa? Karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa disampaikan, ya tentu dengan amalan-amalan yang lain ya, bukan hanya puasa, kemudian dengan istighfar dan lain. Intinya sih untuk mempersiapkan bulan Ramadan, maka kita persiapkan amal yang banyak, amal yang bercabang di bulan Sya'ban, sehingga ini menjadi pengkondisian ketika kita masuk Ramadan, sehingga insya Allah kita akan panen pahala, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih acara berikutnya itu sesi tanya jawab. Silakan ada pertanyaan yang perlu disampaikan dari Bapak dulu, silakan. Bapak adalah nama Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam pertengahan malam nisfu Sya'ban dikatakan adalah waktu istimewa untuk melakukan doa-doa, karena Allah turun ke langit dunia untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Kemudian
amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan di malam Sa'ban yang utamanya selain dari sholat sunnah atau doa-doa yang lain, kemudian apa saja yang lainnya yang lebih istimewa kita lakukan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya bawa ya. Jadi tadi Pak Benten sudah saya sampaikan tadi ya bahwa di malam nisfu Sya'ban itu yang penting kita memperbanyak amal dan ibadah. Tidak ada amalan khusus gitu. Yang ada dalilnya, yang ada landasannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya di malam nisfu Sya'ban seperti yang dilakukan oleh para tabi'in, ya, penduduk Syam tadi, mereka yu'azzimunaha. Mereka mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Dengan apa itu? Dengan banyak-banyak beribadah. Ibadahnya apa? Ya banyak gitu kan. Mungkin kita memperbanyak sholat, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar. Intinya sih bagaimana agar di malam itu kita beribadah. Kalau kemudian ibadahnya hanya satu varian, bisa jadi kita udah bosen tuh Pak. Bosan baca Al-Quran aja. Bisa jadi ada bosennya itu kan, ada capeknya. Ya maka divariasikan dengan yang lain. Misalnya sholat, selesai sholat kemudian baca istighfar, kemudian baca sholawat. Apalagi kemudian ada uangnya kita sedekah gitu kan. Ada orang yang perlu kita bantu ya kita bantu. Intinya sih semua bentuk ibadah dan amal soleh itu bisa dilakukan di malam itu. Tidak ada amalan khusus ya yang dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabatnya dan juga para tabi'in. Tapi kalau kemudian mereka mengagungkan, iya. Mereka mengagungkan, iya. Tapi kalau harus ada amalan khusus, nah itu yang tidak ada contohnya. Baca Yasin boleh nggak? Ya boleh. Silakan itu kan. Tapi yang tadi yang kata yang nggak boleh itu kalau bacanya apa? Rame-rame ya. Di kampung kan sering kali itu Pak. Habis maghrib kemudian dikumpulin jamaah membaca surat Yasin berapa kali? 3 kali. Niatnya apa? Yang pertama, Yasin pertama niatnya agar dipanjangkan umur. Kemudian yang kedua, niatnya apa? Agar dilapangkan rezeki. Kemudian yang ketiga, yang saya ingat ya, mohon maaf kalau saya salah mohon dikoreksi. Yang ketiga adalah agar meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Baca Yasinnya kalau kita lihat pendapat Imam tadi ya enggak dilarang, silakan aja, itu amalan baik ya, baca Al-Quran. Yang beliau dikatakan bid'ah itu kalau apa? Kalau dengan cara mengumpulkan orangnya itu tuh ya. Karena itu yang tidak dicontohkan gitu ya. Tapi kalau kemudian kita baca Al-Quran niatnya untuk apa? Untuk doa yang lainnya nggak apa-apa. Karena itu bagian dari tawassul namanya Pak. Bagian dari wasilah. Kan tawassul itu ada 4 ya. Yang 3 diperbolehkan, yang 1 yang diperdebatkan. Masih debatable. Yang 3 diperbolehkan itu 1. Tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita berdoa, kita panggil dulu tuh Pak nama Allah itu. Misalnya kita ingin dilapangkan rezekinya, misalnya kita banyak baca Pak, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Kita ingin jadi orang kaya, ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni. Wahai Dat yang maha kaya, wal Mughni, dan Dat yang memberikan kekayaan. Terus dibanyak. Setelah itu kita berdoa. Itu kan, ya Allah, dengan apa itu ya, dengan maha ya, pemberi rezeki engkau, berikanlah kami rezeki. Itu namanya tawassul dengan apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Ada dalam Al-Quran. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menggunakan wasilah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, tawassul dengan amal solih. Ya. Tawassul dan amal
salih. Nah, dalilnya banyak, Pak. Yang pertama Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadikanlah takwa itu sebagai wasilah. Dan contoh konkretnya itu pernah dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Bukan Ashabul Kahfi, ada orang terperangkap goa itu kan. Ketika dia masuk goa tiba-tiba apa? Ketutup tuh oleh batu besar gitu. Kan nggak bisa keluar tuh. Nah, akhirnya mereka bertawasul dengan amalnya masing-masing. Yuk kita berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada amal solih kita. Yuk kamu kira-kira punya andalan amal apa nih? Saya alhamdulillah punya andalan puasa. Ya udah. Maka jadikanlah puasa itu sebagai wasilah. Terus ketika dia bertawasul, geser dikit. Yang satu lagi tawasul dan amal solih, geser dikit. Itu kan? Yang satu lagi tawasul dan qiyamulailnya, kemudian geser sampai kemudian mereka bisa keluar. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Nah, jadi ketika di malam nisfu Sa'ban kita baca surat Yasin, kemudian kita berdoa dan menjadikan surat Yasin itu sebagai apa? Sebagai tawasul. Boleh nggak kira-kira? Ya boleh, itu karena itu bagian dari tawasul dan amal soleh. Gitu ya. Meminta apa ya terserah aja, meminta umur panjang, meminta rezeki, meminta husnul khotimah, ya terserah aja. Yang dijadikan catatan itu kalau apa? Kalau bacanya rame tadi ya. Tadi kalau bacanya sendiri ya silakan, itu dikatakan fahasunun kata Ibnu Taimiyah juga. Itu ada dianggap baik. Kapan? Kalau dilakukannya sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga tawasul dengan orang solih. Tadi kalau kita punya hajat, datang tuh kepada orang yang anggap kita, kalau dia berdoa, kayaknya kemungkinan dikabulkannya sangat dekat gitu loh. Ya nggak apa-apa kita datang kepada orang solih, gitu kan, kepada orang yang jarang bermaksiat, itu kan bisa jadi doanya Pak, doanya makbul gitu. Kita datang tuh, atau orang yang ahli puasa, orang yang ahli ibadah dan seterusnya. Minta agar didoakan agar hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak? Boleh. Makanya dulu ketika di masa Umar bin Khattab, ketika terjadi paceklik gitu ya, maka dia datang kepada Ibnu Abbas agar Ibnu Abbas berdoa agar Allah segera menurunkan hujan. Gitu ya. Nah, yang keempat ini tawasul yang masih debatable, Bang. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Ya. Apa itu? Tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Boleh nggak itu? Ya tadi para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh itu hanya cara kita berdoa. Berdoanya itu kepada Allah tuh. Tapi melalui orang yang kita anggap soleh. Makanya seringkali dianalogikan begini, Pak. Kita ini siapa itu? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Sama seperti kita ini orang dari kampung. Siapa kita gitu? Minta sama apa? Sama bupati, sama gubernur, sama presiden. Kira-kira kalau kemudian permohonan kita dikabulkan, kira-kira perlu tawasul nggak kira-kira? Nggak, logika yang memperbolehkan. Ya. Maka kita perlu mencari orang yang dekat dengan bupati, dengan gubernur itu kan. Ketika kita ngajuin proposal, maka kemungkinan besar bisa diterima itu proposal kita. Tapi kalau kemudian ujug-ujug kita berdoa, memang kita siapa itu? Gitu ya. Oleh karena itu, karena kita ini adalah bukan orang yang dekat dengan Allah, maka kita cari orang yang dianggap dekat oleh Allah, dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para wali, para ulama itu kan. Maka kemudian mereka menjadikan ulama yang sudah meninggal itu untuk bertawasul. Dia minta, ya Allah, atau dia biasa ngomong gini ya, ya berdoanya sih pada Allah, tapi melalui apa? Bi barokati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bi barokati wali siapa gitu ya. Nah, jadi itu doanya kepada Allah tapi melalui wasilah tawasul tadi. Gitu Pak ya. Tapi intinya ini adalah
masalah khilafiyah yang tidak perlu diperdebatkan. Yang serak dengan tawasul yang enggak tawasul, asal jangan berdoa pada kuburan, tapi berdoanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian tidak serak dengan tawasul, ya mangga gitu kan. Masing-masing punya argumentasi, punya dalil tersendiri. Jadi sebenarnya itu Pak ya. Jadi bebas malam Nisfu Sa'ban adalah tidak ada amalan khusus, mangga sesuai dengan selera kita beribadah, kira-kira yang enak yang mana kira-kira ya. Itu sangat terbuka luas tuh ininya, ruang ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Pas jam 9, 1 jam. Ibu ada. Ibu ada. Nggak ada. Lah. Alhamdulillah, apa yang kegiatan semuanya, mudah apa yang disampaikan dan dari yang sudah dipertanyakan dan jawab menyampaikan kita menguasai terhubung dengan masalah perubahan pada bulan siapa kita mampu bisa melaksanakannya. Mungkin sedikit ya ada apa namanya kemudian itu mungkin yang dapat kita sampaikan. Kalau itu adalah kita tutup pengajian malam hari ini sama-sama membaca doa majelis sebelum alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.